ويسر ولا تعسر وانفع وبارك وارحم وافتح لنا فتوح العارفين وفهمنا فهم الأنبياء والمرسلين وعبادك المؤمنين الأولياء الصادقين المخلصين المتقين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين. Alhamdulillah, pada kesempatan petang hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mempermudah bagi kita semuanya untuk kita dapat menghadiri acara kajian rutin setelah salat maghrib di masjid ini untuk membahas bersama tafsir Qur'anil Karim, di mana kita masih berposisi dalam membahas juz'u amma, tafsir juz'u amma. Semoga kajian ini berjalan lancar dari awalnya hingga akhirnya, dan semoga berkenan kiranya Allah Subhanahu wa taala untuk memberkahi majelis kajian kita ini, dan tidaklah nantinya kita dipisahkan oleh Allah dari majelis yang mulia ini, kecuali Allah telah mengkaruniakan kepada kita karunia yang agung dari ampunan dosa, pahala dan pengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang telah kita kaji bersama. Allahumma amin. Allahumma amin. Tadi tentunya kita menjamak salat saat turun hujan. Itu adalah merupakan sunnah dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan zahirnya kalau kita mau melihat dari jenis hujannya, hujan yang deras atau tidak deras, itu nanti bikin kepala orang jadi pusing semua. Yang jelas turun hujan dari langit dan membasahi, ya. Kecuali kalau turunnya kepiur-kepiur, nah itu menyenangkan. Tapi kalau hujannya membasahkan pakaian dan lain sebagainya, itu sudah iktibarnya masuk hujan. Untuk menjamak sholat tidak harus hujannya itu sangat deras, ya. Tetapi justru Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sunnah untuk menjamak sholat saat matar, saat turun hujan. Beliau menyebut, saya tidak suka untuk kalian berjalan di bicak. Bicak, maksudnya bicak itu becek, tanah yang becek. Sedang ada yang mengatakan, nah sekarang jalan kita ini aspal, nggak ada yang becek. Loh, siapa bilang? Justru aspal itu kemudian air nggak ngeresep. Sudah begitu airnya tambah kotor lagi. Ya, kalau kena aspal itu airnya kotor sekali. Ada motor lewat, ada mobil lewat, mungkin kalau nyipratin kan jadi susah. Intinya jadi sulit orang itu pergi ke masjid, tidak semudah seperti biasanya, ya, pergi ke masjid. Nah, disyariatkan untuk hujan. Lalu bagaimana saat kita sholat tiba-tiba kalau hujannya berhenti? Ya tadi saya katakan bahasanya Nabi SAW itu menyunahkan sholat jamak sholat itu karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingini kita berjalan sulit di atas bicak, meskipun hujannya sudah berhenti, dan tidak mudah bagi seseorang itu pergi seperti biasanya ke masjid, maka insya Allah hukum rukhsahnya sholat jamak sholat masih tetap ada dan boleh dilakukan dan boleh dilaksanakan. Nah, meskipun begini, tentunya masalah ini tidak lepas dari perbedaan pendapat antar ulama, ya, kaum muslimin. Baik. Ini untuk saya tanbihkan, peringatkan untuk kita semuanya, semoga peringatan ini bermanfaat. Allahumma amin. Baik, masuk kepada materi tafsir kita. Dalam pertemuan yang lalu, alhamdulillah Allah telah mempermudah bagi kita untuk kita menyelesaikan tafsir surat Al-Qari'ah. Maka kita sekarang naik masuk kepada tertib surat yang nomor 100, yaitu surat yang sebelumnya, ialah surat Al-Adiyat, ya, surat Al-Adiyat. Dan surat Al-Adiyat ini tergolong dari surat-surat Makkiyah, ya. Ya. Apa? Duh, sudah ini Al-Qari'ah sudah. Kan farasyil mabthus wa takunu jibal kan ini belum. Apa? Belum selesai. Oh iya lah, sampai mana ya kemarin? Lupa saya terus terang. Al-Hakumut Takatsur sebetulnya udah lama dulu. Lah ya, sudah selesai.
Oh, belum selesai ya, ngapunten. Sampai ayat yang ke-6. Oh iya ya, baik. Mari kita selesaikan dulu. Ya, kita selesaikan dulu. Masih bahasan surat Al-Qari'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qari'ah, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Suara yang menggelegar, suara yang menggedor, suara yang membisingkan, itulah Al-Qari'ah. Dan Al-Qari'ah di ayat yang pertama Allah menyebut Al-Qari'ah. Tahukah kamu apa Al-Qari'ah yang dimaksud dengan Al-Qari'ah? Sekali lagi, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan Al-Qari'ah di dalam surat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut sampai 3 kali mengulang Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Al-Qari'ah kejadian atau informasi atau suara yang menggelegar, yang sangat keras dan bising dan mengganggu pendengaran. Tahukah kamu apa itu? Sekali lagi, sebatas apa pengetahuan kamu tentang kejadian besar yang membisingkan? Yang membisingkan. Dan yang dimaksud dengan qari'ah di sini adalah hari kiamat, karena kiamat tidak lembut suaranya, tidak suaranya tidak landai, tetapi suaranya bising, keras dan menakutkan, menggelegar. Ini pecah, itu pecah, ini nabrak, itu nabrak, ini terbakar, itu terbakar, ini meledak, itu meledak, dan alhamdulillah kejadiannya sangat mengerikan dan bising sekali. Al-Qari'ah termasuk salah satu nama dari nama-nama hari kiamat, termasuk salah satu nama dari nama-nama hari kiamat, ya. Dan kejadiannya sangat besar sekali dan sangat menakutkan. Ini sudah saya terangkan di pertemuan yang lalu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerangkan lebih detail dengan apa yang dimaksud oleh Allah dengan Al-Qari'ah itu sendiri. Yauma yakunun nasu, pada ayat yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Hari itu manusia akan berterbangan seperti farash, ya. Seperti farash itu kemarin saya katakan hewan-hewan kecil yang ada di lilin atau di oncor atau di pelita atau di lampu, ya, atau di lampu yang terbangnya itu juga tidak teratur. Begitulah nanti keadaan semua manusia yang ada di hari kiamat. Dan sekali lagi saya katakan bahwasanya hari kiamat tidak akan terjadi kecuali atas orang-orang yang tidak lagi tersebut pada komunitas mereka sebutan Allah. Jangankan berzikir kepada Allah, jangankan beribadah kepada Allah, sudah nggak kesebut lagi nama Allah, asmaullah, Allah itu sudah nggak kedengaran. Yang kedengaran dangdut, pop, rock, lagu, nari sana nari sini, ya, urusan dunia dan lain sebagainya. Itu yang ada dan itu yang mendominasi dunia saat itu. Bahkan ahli dunia semuanya sibuk dengan itu. Perkara-perkara yang menjauhkan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Jadi komunitas itu sudah nggak ada lagi sebutan-sebutan Allah pada mereka. Bahkan semua orang, bukan komunitas saja, ya. Semua orang saat itu. Dan pada mereka akan terjadi hari kiamat. Bukan tidak ada orang-orang mukmin dan orang-orang muslim saat itu. Waktu itu ada. Tetapi sebelum jam 00, sebelum terjadi hari kiamat itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengirim angin yang sangat lembut. Kemudian angin-angin itu akan melewati ketiak setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu dia tercabut nyawanya, sehingga meninggal dulu dan wafat dulu sebelum kemudian terjadi hari kiamat, sehingga mereka tidak menyaksikan kejadian itu. Kenapa? Kejadian itu luar biasa. Dan itu bentuk dari bentuk-bentuk hukuman dan tidak cocok kecuali bagi orang-orang di zaman itu.
Makanya kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita menjadi orang yang melihat atau terjadi pada kita kejadian kiamat maupun anak keturunan kita. Ya. Baik. Jadi kalau apa yang terjadi sekarang di Gaza itu dianggap wah luar biasa, memang luar biasa untuk latihan ngebom, ya. Luar biasa kejadian seperti itu. Lalu itu baru cuilan kecil dari cuilan-cuilan kejadian Qari'ah. Cuilan kecil dari cuilan-cuilan kejadian Qari'ah. Dentuman-dentuman bom yang besar-besar seperti apa suaranya, liwatnya bagaimana, ya, pemandangannya bagaimana, apa yang kedengaran juga seperti apa, membuat orang takut gitu ya. Lalu bagaimana dengan Al-Qari'ah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari itu orang hilang akal, nggak tahu kemana mereka akan mengarah, masing-masing lari ke sana ke sini, nggak tahu maksudnya arahnya tidak menentu. Yang penting saya selamat dari apa? Dari kejadian yang ada, dari kejadian hari itu yang ada. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dan mengkisahkan mereka dari hilang akalnya mereka, dan mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka perbuat, sedangkan mereka berusaha untuk menyelamatkan diri ke sana ke sini. Persis keadaannya seperti farash. Persis keadaannya seperti itu hewan-hewan yang terbang di api. Nah, di api ataupun cahaya yang menyala. Seperti itulah keadaannya. Kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan gunung Ganang, ciptaan yang agung yang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebut andai kata ayat-ayat Al-Qur'an ini atau andai kata Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah kepada gunung, niscaya dia akan khusyuk lalu jebol karena ayat-ayat Al-Qur'an. Enggak tergambarkan bagaimana jebolnya gunung, menunduknya gunung, tawaduknya gunung sampai hancur ketika diturunkan kepadanya Al-Quran. Gak terbayang seperti apa. Dan itu lazimnya apa yang ditonton oleh gunung dan bukit yang dilihat oleh Nabiullah Musa ketika alaihissalam, ketika beliau meminta kepada Allah untuk Allah menunjukkan dirinya. Ya Allah, saya ingin melihat Engkau, ingin melihat Anda. Kata Allah, engkau tidak mampu melihat aku, tapi lihatlah ke arah gunung itu. Kalau dia mampu, kamu akan melihatku. Kemudian Allah menampakkan diri kepada gunung tersebut, meledak pada waktu itu juga, rata dengan tanah. Wallahu a'lam, atau mungkin legok lagi masuk ke dalam, ya. Dan gunung ciptaan yang agung dan yang kuat, ya ini nggak bisa untuk dipungkiri oleh siapapun. Kepada tiga ciptaan besar dan ciptaan kuat ini Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan amanah menerima Al-Qur'an dengan membacanya, dengan memahami artinya, dengan mempelajari petunjuknya, dengan beramal dengannya, dengan berdakwah dengan Quran dan berjihad dengan Quran. Ditawarkan amanat ini oleh Allah kepada tiga ciptaan agung. Satu, langit. Dua, bumi. Tiga, pasaknya bumi yang menyebabkan bumi itu jadi anteng. Coba saja tanya sama ahli-ahli geologi, itu ya. Geologi. Ya, geologi. Coba tanyakan sama itu. Sama mereka. Fungsinya apa? Gunung itu ada fungsinya enggak ini ya, diciptakan? Nanti dijawab ada. So, kalau ilmunya sudah jauh, nanti akan menjawab seperti yang disebut oleh Allah dan enggak akan mungkin bisa menyelisihi itu. Bahwasanya Allah telah menjadikan gunung Ganang ini semuanya fungsinya sebagai pasak bumi. Dan dengan pasak-pasak bumi ini, bumi tenang. Kalau tidak, gonjang-ganjing. Kalau tidak, bumi ini akan getar semuanya. Pasak bumi itu
ketika melihat Allah Subhanahu wa taala hancur dan pasak bumi itu, ketika ditawari oleh Allah untuk menerima Al-Qur'an, enggan dan tidak mau dan menolak. Malah yang nerima siapa? Kula kalian jenengan. Kula mohon tolong dicoblos, tolong dipilih. Itu kita yang menerima tawaran itu. Yang andai kata gunung itu mau, andai kata gunung itu waktu itu mau untuk menerima Al-Qur'an, dan Al-Qur'an akan diturunkan oleh Allah kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kamu akan melihat dia melemah, tawadhu, tunduk, hancur. Yang enggak hancur hati kita. Yang enggak hancur dengan Al-Qur'an dan bahkan tidak tergetar kadang-kadang hati kita. Maksudnya manusia kitanya, bukan kita-kitanya, insyaallah. Hatinya manusia, hatinya jin. Ya. Keras, ketika keras itu mengeras, lebih keras daripada batu yang ada. Batu-batu yang keras, lebih keras daripada itu. Dinasehati, enggak peduli, diarahkan, enggak mau terima. Maunya apa? Sakarepe dhewe. Maunya sakarepe dhewe. Nauzubillah min dzalik. Kembali, wa takunul jibal. Gunung-gunung, pegunungan yang ada. Nah, kalau yang ada di sini mungkin nggak seberapa besar, tapi ayo kita lihat ke arah Nepal, ke arah sana itu, ya. Daerah-daerahnya, pojok-pojoknya Rusia itu, ya Allah, gunung-gunungnya luar biasa, tebing-tebingnya juga luar biasa, batu-batunya juga luar biasa, gunung setinggi itu. Kalau salah seorang kita dari bawah ngelihat ke atasnya sana, coplok kopiahnya, jatuh dari tingginya dan dari ngerinya gunung-gunung yang ada. Itu semuanya akan berterbangan seperti apa namanya? Kapas ataupun kapuk yang berwarna. Tidak ada bobotnya yang sedemikian berat itu semuanya hilang. Lalu bagaimana? Wallahu alam, saya juga nggak ngerti apakah gunung itu saat nanti terjadi hari kiamat itu terus meledak dan meluncur terbang begitu. Mungkin, soalnya Allah menyebutnya sebutannya itu kal'ihni. Seperti apa namanya itu? Kapuk-kapuk, kapas-kapas yang kemudian tidak ada bobotnya, terbang sana ke sini. Ya, kita semua tahu gunung itu bentuknya segitiga, dan katanya loh ya, yang kelihatan di atas dan di permukaan bumi itu hanya sepertiganya. Sedang yang tertancap dan tertanam di dalam bumi oleh ahli-ahlinya dikatakan 2/3. Lebih tepat lagi bahwasanya gunung itu adalah pasak bumi. Nggak ada pasak masuk seperapate tok iku reneng. Ada setengahnya pun nggak akan seberapa kuat, harus masuk 2/3. Ya, harus masuk 2/3. Kalau perlu lebih dalam lagi. Wallahu taala alam. Apakah dia meluncur gitu gunung? Tiba-tiba gunung itu meluncur sampai terbang sampai di atas, sudah nggak ada bobotnya lagi. Terbang. Wallahu alam kejadiannya seperti apa? Nggak bisa tergambarkan di benak kita. Hari kiamat, saat terjadi hari kiamat tadi saya katakan, akal orang itu hilang semuanya. Hingga ibu-ibu yang hamil terjadi darinya jadi kehamilannya rontok, apa namanya? Miskram, rontok, jatuh, dan nggak merasa, bingung dari kejadian yang ada. Dan ibu-ibu yang sedang menyusui anak-anaknya ditinggalkan begitu saja tanpa peduli, karena memang sudah hilang akal karena kejadian yang sangat dahsyat. Itu bukan digambarkan oleh Allah, tetapi diceritakan oleh Allah. Kejadian itu yang akan terjadi. Itu bukan gambaran. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Hari di mana ibu-ibu yang menyusui lalai dari anak-anaknya,
yang hamil tadi miskram kandungannya itu jatuh gugur ya, dan orang-orang saat itu hilang akalnya, seolah-olah mereka itu mabuk, padahal mereka itu bukan mabuk. Mereka bukan orang yang mabuk. Kalau mabuk itu nggak sadar, tapi ini ngerti, cuma perbuatannya itu sudah di luar kendali dan kontrol dan kebiasaan manusia yang sadar. Kenapa? Dari dahsyatnya kejadian itu, makanya dinamakan oleh Allah dengan Al-Qari'ah, yang yakra, yang apa namanya, yang memukul keras, memukul dengan pukulan yang sangat dahsyat pada pendengaran dan hati. Orang itu kalau sudah mendengarkan suatu dentuman yang keras luar biasa di telinganya, nggak mungkin hatinya tenang. Opo wae. Ya Allahumma, cuma itu perempuan anak kecil yang ada di Gaza itu. Duar begitu, ada apa nih? Ada roket nyasar, roketnya Yahudi nyasar ke dekat rumahnya. Dor cuma noleh tok. Habis itu terus main lagi, duduk lagi, berbicara lagi. Adanya cuma di Gaza, memang di Gaza yang gitu-gitu. Tapi wajarnya orang kalau mendengar sesuatu dentuman dan suara yang keras dan mengerikan, pasti hatinya akan dak-dikduk. Ya. Akibatnya membuat akalnya jadi bingung gitu ya, bingung, dan bersikap secara spontan dengan sikap-sikap di mana dia berusaha untuk selamat, merasa telah terjadi sesuatu yang mengancam dirinya atau keselamatan orang, dirinya maupun orang lain, maka dia berusaha untuk menyelamatkan diri. Itu yang nanti akan terjadi. Kemudian setelah ini diceritakan dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat dan sebagian dari kejadian hari kiamat, yaitu manusia menjadi seperti faras, dan kemudian gunung ganang menjadi seperti kapas ataupun kapuk, tidak ada bobotnya lagi. Allah menyebut berikutnya, fa amma man faqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Oh ya, kemarin sampai sini ya. Manusia setelah itu atau saat itu akan terjadi menjadi dua bagian. Yang pertama, mereka yang berat timbangan amalan solehnya, mudah-mudahan Allah berkenan untuk menjadikan kita semuanya dari golongan orang-orang tersebut. Allahumma amin. Siapa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, sehingga dia dibantu oleh Allah untuk faham, untuk tahu dan faham, untuk bisa meyakini yang baik-baik, lalu beramal dengan kebaikan dan berusaha untuk berbekal untuk dalam perjalanan bertemu dan dalam perjalanan ke akhir untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang soleh, dan tidak akan mungkin di sana ada bekal yang bisa dibawa oleh seseorang bermanfaat kecuali amal soleh, kecuali iman dan amal soleh. Selainnya tidak akan berharga dan tidak ada bekal yang berarti bisa dibawa oleh seorang menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali itu ya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, sedang siapa di antara manusia dan jin tentunya yang mendapatkan taufik dari Allah dan kemudahan dari Allah untuk dia di dunia itu beriman kepada Allah, beramal saleh, bertakwa kepada Allah sebatas kemampuannya, dia tahu dan dia yakin bahwasanya kehidupan dunia itu sementara, tetapi sementara dan difungsikan sebagai jembatan menuju akhirat, dan tidak menjadikan dunia sebagai target dan orientasi kehidupannya, tetapi justru akhirat adalah target dan orientasi kehidupannya, sedangkan dia di dunia ini berbekal untuk akhiratnya. Nah, ini jenis orang yang mukmin, dan tentunya orang ini sekali lagi mendapat taufik ya, bukan karena dirinya itu pandai pada dirinya sendiri atau kuat pada dirinya sendiri, enggak.
Kalau dia nggak diberi bantuan oleh Allah, maka dia nggak akan mampu untuk berbuat itu. Makanya kita perlu untuk selalu bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu. Perlu untuk kita itu kita itu menyatakan nikmat ini, karunia ini pemberian dari Allah dan taufik dari Allah. Kalau kita nggak diberi taufik oleh Allah hari ini, saat ini kita nggak berada di sini. Saat ini nggak berada di sini. Kita ada di mall, kita ada di mana saja. Ya. Kan penak ning kasur, Pak. Turu leyeh-leyeh sambil zikir browsing sambil enak daripada di masjid begini meskipun sudah jamak motor. Ya. Tapi rupanya Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita untuk kita datang ke sini, subhanallah. Dibayar ya ora, dikasih ini itu juga enggak. Allahumma cuma roti ya, sama air. Hanya untuk mendengarkan firman Allah, sabda Rasulullah SAW, ilmu yang mungkin akan bermanfaat buat itu. Kalau bukan karunia dari Allah nggak akan terjadi. Bukan karena kita semangat kita. Yang ngasih semangat kepada kita ya Allah, yang ngasih kemudahan kepada kita ya Allah. Maka dari itu tidak berhak kita itu untuk takabur dengan kemampuan ini. Lalu terhadap yang lain ya kita itu harus punya perasaan kasihan dengan mereka. Atau yang kedua tanggung jawab dengan mereka untuk mengajak sama-sama, untuk mengatur segalanya dan menertibkan segalanya. Mereka yang merasa kalau sholat jamaah di masjid itu beban, kajian ilmiah di masjid itu juga beban, aktivitas-aktivitas keagamaan dan lain sebagainya itu juga beban. Nah, ini tanggung jawab kita semuanya untuk kita arahkan mereka agar supaya mereka itu tahu kenapa hidup di dunia itu sementara, akhirat target dan tujuan kita. Untuk ke sana kita butuh bekal yang bakal menjadikan kita nantinya saat kita harus bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sukses. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, mereka orang-orang yang berat timbangan-timbangan, maksudnya timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, dia akan hidup di dalam kehidupan yang menyenangkan, meridhokan. Dia bakal hidup di akhirat nanti dengan kehidupan yang menyenangkan dan meridhokan. Diridhoi oleh Allah, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang menyenangkan, dan hakikat kehidupan itu di sana. Kalau sekarang kita di sini maaf sampai kere sekalipun di dunia, tetapi kita punya keimanan, punya ketakwaan, target dan orientasi hidup kita adalah akhirat kita. Meskipun kita dengan itu atau gara-gara itu kita harus menanggung resiko-resiko kesulitan hidup di dunia, sampai tadi saya katakan sampai kita kere dan berat, nggak masalah. Kenapa? Kere kita cuma 60 tahun, kere kita cuma 70 tahun, cuma 80 tahun. Habis itu selama-lamanya kehidupan yang abadi, kekal dan abadi. Ya, hanya dengan bekal keimanan kita, ketakwaan kita dan amal soleh kita, kemudian kita di sana bakal sukses. Tanpa itu tidak, ya, tanpa itu tidak. Dan ini harus menjadi dasar faham kita, yang kemudian menjadi keyakinan kita. Harus jadi keyakinan. Masalah dapat rezeki dunia itu Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Bukan artinya kita tidak boleh untuk mencari dunia. Karena dunia ini kalau nggak dicari ya teko gitu. Kalau kita nggak mencari dan mengusahakan dunia kita, ya dunia nggak datang. Ya memang ada sih rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak disangka-sangka itu. Kan ada tuh Pak. Biasanya jual telo cuma dapat sekian, tapi kali ini ada yang beli telo. Biasanya 1 kilo kita jual momennya berapa 10.000, tapi ada yang membeli 1 juta. Itu apa nggak mungkin? Kan mungkin. Nah, rezeki yang diberikan oleh Allah kepada hambanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu di tangan Allah. Tugasnya seorang hamba cuman berusaha pada batasan yang halal dan diperbolehkan secara syar'i. Lebih dari itu jangan mau untuk kita melewatinya.
Jangan. Kenapa? Hidup kita bukan untuk kehidupan sini, kehidupan sementara ini, tetapi hidup kita untuk berbekal menuju kehidupan abadi, yaitu di akhirat kita. Orang yang seperti ini tadi bakal mendapatkan kehidupan yang diridhoi, kehidupan yang menyenangkan, ya. Dalam pertemuan yang lalu saya sudah menyebutkan bahwasanya man thaqulat mawazinuh, siapa yang bakal berat nantinya timbangannya, saya katakan bisa jadi yang ditimbang dirinya sendiri, bisa jadi yang ditimbang amalannya, bisa jadi yang ditimbang amalannya. Loh, bagaimana lah urusannya urusan akhirat, urusannya urusan ghaib. Perkara ghaib itu akal manusiawi tidak akan sampai kepadanya dan tidak akan mungkin bisa tahu kecuali dengan informasi dan kabar wahyu, yaitu apa yang ditutup oleh Allah batasan pengetahuannya, itu ditutup oleh Allah. Kalau sudah sesuatu yang sudah ditutup oleh Allah, gak bakal ada yang kan bisa menembusnya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka semuanya, tidak akan ada seorang pun baik penghuni langit maupun penghuni bumi yang tahu ghaib kecuali Allah. Kecuali Allah. Enggak tahu. Hatta Rasulullah SAW enggak tahu kecuali yang diwahyukan kepada Nabi SAW dan dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah. Sedangkan apa yang diyakini oleh sebagian kelompok-kelompok sesat dari kelompok-kelompok yang kelewat dari sufiyah, maksudnya kelewat batas, dari ekstrim, ya, kelompok-kelompok ekstrim dari sufiyah yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengetahui ghaib, mengetahui apa saja yang dicatat oleh pena-pena takdir, mengetahui segalanya yang tidak ada, bagaimana kalau ada, lalu bagaimana akibatnya dan lain sebagainya. Nah, itu pernyataan-pernyataan kelewat, tidak perlu untuk digubris, kecuali kalau kita memungkirinya dengan penuh akhlak. Sudah kita pungkiri, kita ajari saja. Kalau belum tahu ya kita ajari, tapi kalau sudah tahu ngeyel lah, kita debat dia dengan debat ilmi yang baik. Terima ya alhamdulillah, nggak terima ya apa boleh buat. Allah dalam menciptakan dia punya hikmah. Jangankan menciptakan dia, menciptakan iblis saja punya hikmah, ya. Apalagi menciptakan orang-orang yang sesat, suka ngeriwu-riwui, ya, dalam faham agama. Nasallahu alaihi. Baik, kembali. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Wa amma, bagian yang kedua. Wa amma man khaffat mawazinuhu, sedang siapa di antara makhluk mukallaf jin dan manusia yang bertemu kepada Allah, harus kembali dan bertemu kepada Allah, didapati timbangan-timbangan kebaikannya kok ringkih, ringan, tidak ada bobotnya, naudzubillah min dzalik, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Hawiyah itu artinya jurang yang sangat dalam, jurang yang sangat dalam. Rasulullah SAW saat Mi'raj di malam Lailatul Isra wal Mi'raj, di Lailatul Isra wal Mi'raj, dibawa oleh malaikat Jibril dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala sampai ke batas Sidratul Muntaha. Sampai ke batas Sidratul Muntaha, atau sampai ke langit yang tertinggi. Kemudian setelah itu dia diizinkan oleh Allah untuk menerima wahyu salat. Wallahu a'lam. Waktu itu bisa jadi Jibril alaihissalam pun nggak boleh naik ke posisi lebih tinggi dari itu. Tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah lalu diberi wahyu di tempat itu. Diberi wahyu salat 50 waktu. Yang kemudian beliau meminta keringanan lalu Allah memberi sampai kepada 5 waktu. Setelah itu beliau diajak oleh Jibril alaihissalam untuk jalan masuk ke surga, kemudian jalan masuk ke neraka, lewat ke neraka, bukan masuk.
di neraka tiba-tiba berjalan melihat ini, berjalan lihat itu lagi, lihat ini, tiba-tiba ada suara gemuruh, buar, batu, suara yang menggelegar yang sangat keras, membuat orang-orang yang ada di situ atau sekitar yang ada di sekitar situ dari golongan semua yang ada itu terperanjat karena suara gelegarannya luar biasa. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, apa ini Jibril? Yang terjadi apa ini? Dentuman sedemikian kerasnya. Batu, wahai Rasulullah, batu jatuh dari tebingnya neraka disekai. Allah alam berapa kali disebut oleh Jibril, 70.000 tahun atau 70 tahun yang lalu. Dari mulai jatuhnya pertama itu dulu 70-an tahun yang lalu. Jatuh gelundang, baru saat ini subhanallah jenengan ziarah dan lewat ke kubur ke neraka ini, qadarallah kok batu itu pas sampai ke qa'r dan ke dasarnya. Begitu jatuh ke dasarnya meledak sekuat itu. Dan itu tentunya hitungan tahun akhirat ya. Maksudnya hitungan tahun langit, hitungan tahun langit. Sedang Allah Subhanahu wa taala menyebut wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhan kalian seperti 1000 tahun dari hitungan apa namanya? Hitungan hari-hari kalian. 1000 tahun. Satu hari di sana sama dengan 1000 tahun. Lah kalau itu 70.000 tahun namanya atau 70 tahun namanya, jatuh ya silahkan diping sendiri gitu ya, dikalikan sendiri. Wallahu taala a'lam. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut salah satu dari neraka itu dikenal dengan sebutan hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya ini secara ringkas saja, tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Gara-garanya cuma satu, apa? Ringan timbangan amal solehnya. Ringkih timbangan amal solehnya, tidak ada bobotnya. Meskipun di dunia dia sudah mengaku melakukan, bukan cuma mengaku, memang betul-betul melakukan amal soleh, tetapi rupanya amal soleh yang dilakukan oleh dia ini nggak mencukupi syarat. Bisa jadi amalnya soleh menurut aturan-aturan hukum syariat Islam, tetapi dilakukan untuk cari masa umpamanya. Maksudnya tidak ikhlas. Jebol itu semuanya, mau semahal apapun, mau sebesar apapun amal soleh yang dilakukan oleh dia, tidak menjadi soleh tapi justru toleh. Shot itu nggak pakai pendung, kalau di atasnya dikasih pendung jadi apa? Oh, artinya mabaina sama wasubur. Walik, amal soleh, amal yang baik, kebajikan, amal toleh adalah yang sebaliknya, atau perbuatan yang toleh. Tapi tentunya kalau perbuatan nggak disebut toleh, orang ya. Toleh, orang yang toleh itu orang yang jelek. Baik. Jadi satu niatnya. Yang kedua, ada pula orang-orang yang beribadah habis waktunya sampai tubuhnya itu terkena dampak-dampak yang buruk karena kebanyakan ibadah. Karena kebanyakan ibadah. Rupanya cara ibadahnya enggak syar'i. Cara ibadahnya tidak sesuai aturan syar'i. Dan Rasulullah menyebut man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapapun orangnya, mau dari keturunan Nabi, mau kiai, mau ustadz, mau alim, mau aktivis, mau ini, mau itu, kalau amal ibadah yang dilakukan olehnya baik ibadah yang umum, maksudnya ibadah yang mutlak gitu ya, tidak ada kaitnya, ataupun ibadah yang khusus yaitu ibadah mahdhah. Maksudnya ibadah yang murni. Kalau tidak sesuai tuntunan, maka tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada nilainya di hadapan Allah, meskipun dia ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Jadi amal yang murni seperti ibadah kita, seperti sholat kita, seperti puasa kita, seperti sedekah kita, seperti tilawah kita, seperti zikir kita, itu semuanya murni. Tetapi yang tidak murni, juang ya, mamanya juang, berjuang,
Islam untuk Islam lewat pintu apapun juga. Makanya perlu hati-hati, ini sekarang sudah tinggal berapa hari ini? Apa? Iya. Ya, yang menganggap pemilu ini juang, ya silakan, monggo, nggak apa-apa. Tetapi hati-hati. Lihat pakem-pakem syar'i. Lihat pakem-pakem syar'i. Saya nggak berbicara milih sapa ngono lho Pak ya. Saya nggak berbicara itu, KPU sudah ngerti. Ya. Mudah-mudahan dapat pimpinan yang baik. Apa? Anda sendiri yang ngarahin. Ada yang berat amin makanya jadinya kabul, ya sudah terserah, nggak apa-apa. Jadi nggak ngarah ke orangnya siapa, nggak orang. Tetapi yang perlu untuk kita jaga pakem-pakem aturan syariat itu loh. Kalau memang ini juang, kalau memang ini adalah bentuk dari bentuk-bentuk perjuangan dan amal soleh, maka silahkan lihat pakem syar'inya. Niat-niat kita jangan nggak perlu untuk diute, nggak perlu untuk ngawai dewe malah yang sedekah. Ya, maksudnya itu kaum muslimin dalam mendukung si fulan dan fulan itu mungkin nggak dibayar, dia nggak dibayar. Ya, sudah dukung nggak bisa-bisa, nggak dibayar, malah bayar. Apa coba kalau bukan juang? Ya, dianggapannya kan pasti jual. Nah, yang perlu untuk diperhatikan pakem syar'inya. Jangan sampai kelewat. Jangan sampai kelewat, ya. Baik. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala, ya. Yang dimaksud dengan hawiyah di sini adalah neraka yang di dalamnya ada api yang menyala-nyala, di mana Allah Subhanahu wa taala memfungsikan api tersebut untuk tempat kembali dan mengadab mereka yang dahulu di dunianya itu hanya sibuk dengan urusan-urusan dunia dan lalai dari orientasi kehidupan yang sebenarnya yaitu akhirat, dan menjadi hamba dunia, repot dan menjadi hamba dunia yang akhirnya disibukkan dengan dunia hanya untuk berburu dunia tersebut dan melalaikan tujuan utama kejadiannya, dan tidak lagi menghargai aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhannya dan diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk menggolongkan kita dari golongan orang-orang yang diberatkan oleh Allah mizan dan timbangan amalan-amalan yang soleh, amal-amalan solehnya, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan mukmin sejati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu berupaya dan berusaha untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah menjauhkan dari kita takdir-takdir yang buruk dan membimbing kita kepada hal-hal yang diridhai olehnya. Allahumma amin. Tak lupa kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan untuk meringankan dan mengangkat beban dan cobaan atas saudara-saudari kita kaum muslimin yang ada di Gaza, dan menguatkan saudara-saudara kita kaum mujahidin yang membela diri mereka dan membela keluarga dan membela masyarakat dan kaum muslimin yang ada di Gaza, dan membela tanah-tanah barokahnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi amanah Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang beriman kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan mereka semuanya, menepatkan tembakan-tembakan mereka atas musuh-musuhnya, menyatukan barisan-barisan mereka, tidak memecah belah mereka dengan fitnah apapun. Dan semoga musuh-musuh mereka dari golongan Yahudi yang zalim dan Zionis yang terlaknat, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghancurkan mereka semuanya. Begitu juga dengan siapapun yang berkoalisi dengannya dan membantu mereka untuk berbuat perbuatan zalim yang menjadi kejadian tidak mungkin bisa dipungkiri oleh siapapun saat ini. Tidak ada yang mampu untuk melakukan itu semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mustajab. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup
majelis kita yang singkat ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.